warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. kami dari kelompok 13 dengan saya Kalisa Revanovianti dan saya Indah Tuat Octaviani Sirait. Saya Saskia Karen Federa. Saya Zafina Fatima Malika Putri. Dan saya, Ferdin Marian Salman Sihaloho. Habis sih. Setelah ini kalau mau anak lagi Saci, boleh duduk bareng nggak? Boleh, sini. Kamu lagi baca buku apa, Saci? Ini lagi belajar buat ujian buku perikatan. Oh, bukunya siapa? Bukunya Bu Kartini Mulyadi. Oh, itu tuh notaris yang terkenal banget itu gak sih? Iya, bener banget. Yuk kenali Kartini Mulyadi lebih jauh. Di kota Surabaya, pada tanggal 17 Mei 1930, lahirlah seorang perempuan yang bernama Pauline Vaniko, atau yang lebih dikenal dengan nama Kartini Mulyadi. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang tidak mudah. Ditinggal oleh ibunya sejak belia, diasuh oleh ibu sambung, dan berbagai diskriminasi di sekolah Eropa pada masa kolonial Belanda. Namun, berbagai pengalaman pahit itu tidak pernah memadamkan semangatnya. Justru sebaliknya, ia menjadi pribadi yang tangguh, adaptif, dan memiliki kepekaan tajam terhadap ketidakadilan. Pada tahun 1958, Kartini berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia. Langkah pertamanya dalam dunia hukum adalah memilih sebuah jalan yang mencerminkan idealisme seorang perempuan yang percaya bahwa hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar profesi, yakni menjadi seorang hakim di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Selama bertahun-tahun, Kartini Mulyadi membangun rekam jejaknya sebagai hakim yang tegas dan adil, menangani berbagai kasus pidana, perdata, hingga kepailitan. Ia berpegang pada satu keyakinan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi. Namun pada tahun 1973, takdir menguji kekuatannya. Sang suami, Joyo Mulyadi, yaitu seorang notaris yang dicintai dan juga dihormati, meninggal dunia. Sebuah kehilangan yang tidak hanya memilukan secara pribadi, namun juga mengubah arah hidupnya secara fundamental. Setelah menyelesaikan ujian negara notariat, Kartini diangkat sebagai notaris di Jakarta. Reputasinya tumbuh secara pesat. Ia dipercaya untuk menangani berbagai transaksi korporasi yang berskala besar, termasuk salah satu yang paling bersejarah, yaitu pada tanggal 22 Juli 1980, melalui Akta Nomor 171 yang ditandatanganinya, perusahaan Lever Fabricant NV resmi berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Sebuah akta tersebut menjadi bukti nyata dalam kepercayaan dunia bisnis pada integritas seorang notaris bernama Kartini Mulyadi. Pada tahun 1998, Indonesia tengah dilanda badai krisis moneter yang mengguncang perekonomian nasional. Nilai rupiah terjun bebas, ratusan perusahaan tidak mampu membayar utang yang berdenominasi valuta asing, hingga sektor perbankan yang ambruk. Banyak bank yang ditutup atau diambil alih pemerintah dalam program rekapitalisasi darurat. Di tengah kekacauan ini, pemerintah mendirikan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan sektor perbankan nasional. Salah satu ahli hukum yang dipercaya untuk bergabung dalam tim hukum BPPN adalah Kartini Mulyadi. Kartini turut menyusun 2 dokumen hukum yang menjadi tulang punggung restrukturisasi perbankan, yaitu Master Settlement and Acquisition Agreement serta Master Refinancing and Notes Issuance Agreement, yang kemudian dikenal luas sebagai MSMA. 2 dokumen ini adalah instrumen hukum yang menentukan bagaimana utang para pemilik bank besar atau obligor yang akan diselesaikan dengan penyerahan aset kepada negara. Tidak hanya berhadapan dengan tumpukan dokumen, tetapi Kartini Mulyadi juga berhadapan dengan para konglomerat paling berkuasa di Indonesia, yang beberapa di antaranya adalah klien lamanya, bahkan rekan dalam dunia kerja.
Dalam penyusunan Master Settlement and Acquisition Agreement atau yang disebut MSMA, integritas Kartini Mulyadi sebagai notaris benar-benar dibuktikan. Ia merancang klausul MSMA tersebut secara rigid tanpa celah bagi obligor untuk menghindari kewajiban. Kartini juga memimpin pemeriksaan legal terhadap ribuan aset yang diserahkan kepada negara. Setiap aset diperiksa dengan cermat untuk memastikan nilai dan keabsahan hukumnya sesuai dengan utang yang harus diselesaikan. Sikap tegas ini menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepastian dan keadilan hukum. Atas kontribusinya di bidang hukum dan pasar modal, pada tahun 2004, Kartini Mulyadi menerima Capital Market Lifetime Achievement Award dari Presiden Megawati. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas profesionalisme, integritas, dan dedikasinya sebagai notaris dan praktisi hukum di Indonesia. Di luar praktek kenotariatan dan dunia bisnis farmasi yang ia bangun melalui PT Buga Mulyana Gadi dan PT Temposcan Pacific, Kartini juga mendedikasikan dirinya pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Ia menulis sejumlah buku tentang hukum perdata dan hukum bisnis yang menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi hingga hari ini. Sebagai contoh seperti buku pedoman menangani perkara kepailitan yang rilis pada tahun 2004. Selain itu, ia juga mengajar di berbagai fakultas hukum di Jakarta, serta mendirikan Yayasan Sumber Waras untuk pemberian beasiswa bagi generasi muda. Pada akhirnya, perjalanan hidup Kartini Mulyadi menunjukkan bahwa kesuksesan sejati tidak dibangun melalui jalan pintas ataupun pengkhianatan terhadap integritas. Semua yang ia raih hari ini lahir dari keteguhan dalam memegang prinsip, keberanian untuk tetap jujur, dan tanggung jawab yang dijalankan dengan hati nurani. Dari Ibu Kartini Mulyadi kita belajar bahwa moral dan integritas terhadap profesi bukanlah penghalang menuju keberhasilan, melainkan menjadi fondasi utama untuk meninggalkan jejak yang bermakna.